Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin 8 klan kuno yang sebelumnya pernah gue upload. Dan kali ini giliran klan Hun sesuai urutannya. Klan Hun adalah salah satu dari 8 klan kuno. Dan karena bantuan Nihility Devouring Flame, kalian pasti sudah tahu Nihility Devouring Flame ini adalah peringkat api surgawi nomor 2 di peringkat 23 api surgawi. Karena bantuan dari Nihility Devouring Flame lah, klan Hun bisa terus eksis hingga saat ini. Tentu saja Nihility juga memiliki syarat sendiri untuk memberikan begitu banyak bantuan kepada klan Hun. Bisa dibilang mungkin kontribusi ya untuk klan Hun ini. Jika tidak, bahkan dengan kekuatan Hun Tiandi sekalipun, mustahil bagi Hun Tiandi untuk bisa memaksakannya melakukan apapun demi klan Hun. Dengan kata lain, Hun Tiandi tidak bisa memaksa Nihility Devouring Flame karena kekuatannya sendiri. Kita gabungin ke sejarah Nihility bisa memiliki kemampuan melahap garis keturunan Dodi ini. Dan akhirnya ini ada hubungannya tentang sejarah Nihility bisa memiliki kemampuan melahap garis keturunan Dodi. Dikisahkan di dalam catatan kuno ada klan yang sangat misterius. Klan ini memiliki metode kultivasi yang bisa dikategorikan sangat mengerikan. Dan ini adalah klan yang selalu kalian pertanyakan, yaitu klan Tunling. Klan Tunling atau bisa dibilang klan roh pemakan atau pemakan roh adalah klan yang sangat misterius di era zaman kuno. Menurut catatan-catatan di dalam buku kuno, mereka pernah menimbulkan badai berdarah yang tidak terhitung jumlahnya di benua Doki. Sudah menjadi rahasia umum bahwa warisan klan kuno tergantung kepada garis keturunan mereka ketika itu. Jika kekuatan garis keturunan klan habis, maka klan tersebut tidak akan berbeda dengan klan orang-orang biasa. Singkatnya, setiap klan kuno akan mengalami masa ketika garis keturunan mereka akan habis. Tentu saja, itu akan membuat mereka tidak lebih dari klan-klan manusia biasa pada umumnya. Dan klan tersebut tidak akan menghasilkan elit Daudi lagi. Pada akhirnya akan ada berbagai macam hal misterius yang terbentuk di benua Doki pada zaman kuno. Dan klan Tunling lah salah satu penyebab hal-hal itu. Mereka memiliki kemampuan yang sangat menakutkan, yaitu kemampuan untuk melahap garis keturunan Dodi dari klan kuno lainnya. Mereka melakukan itu untuk bisa terus menjaga garis keturunan mereka agar tidak habis dimakan waktu di masa itu. Sebelum kekuatan garis keturunan dari klan tersebut habis, mereka melahap garis keturunan dari 8 klan kuno lainnya. Untuk memungkinkan mereka agar tetap bisa bertahan pada zaman itu. Klan Tunling sebenarnya telah menargetkan 8 klan kuno, dalam kurung untuk memakan semua garis keturunan mereka di seluruh anggota 8 klan kuno. Dengan kata lain, mereka telah mengacak-ngacak benua Doki saat itu. Itu adalah bencana besar, dan akhirnya bencana besar itu pun terjadi di benua Doki. Banyak klan kuno yang telah dihancurkan oleh klan Tunling ini. Namun pada akhirnya mereka dapat dikalahkan oleh upaya gabungan dari semua klan kuno yang ada pada zaman itu. Dan api surgawi Nihility Devouring Flame lah dari klan Hun yang berhasil membunuh pemimpin klan Tunling mereka. Lalu kemudian dari sinilah Nihility Devouring Flame memiliki kemampuan untuk melahap garis keturunan Dodi dari klan lain untuk bisa mempertahankan garis keturunan mereka. Dari sinilah Nihility Devouring Flame juga mendapatkan kemampuan itu yang akhirnya membantu klan Han. Dari sinilah klan Han bisa melahap garis keturunan Dodi klan lain. Sebenarnya itu adalah kemampuan dari klan Tunling. Oke, kita lanjut kepada klan Han-nya. Anggota dari klan Han tersebut, ketuanya sudah jelas dia adalah Hun Tiandi. Mereka juga memiliki 4 orang suci, tapi 4 orang suci iblis. Keempat orang itu adalah 1 Hunzing, 2 Hunya, 3 Hunsa, 4 Huntu, Gigi. Atau apa, gua kagak aneh dengan bahasa Huntu. Dan anggota lainnya, Hun Huzi, Hunmo, Hunmi, Hunfeng, Hunyu, Hunlin, Hunya, Hunli, Hun Qianmo,
Hun Chi, Hun Kamu, Hun King. Dan leluhur klan Hun adalah Hun Yuantian, Hun Tiansheng, Hun Yao. Dan faksi-faksi yang bergabung dengan klan Hun, Aula Jiwa. Sebenarnya Aula Jiwa adalah organisasi yang dibentuk oleh Hun Tiandi. Dan pada nantinya dia akan memanfaatkan Aula Jiwa atau dia mendirikan Aula Jiwa ini demi tujuan yang dia inginkan pada nantinya. Jadi sudah jelas bahwa Aula Jiwa atau Hall of Soul ini berada di bawah pimpinan Hun Tiandi atau klan Hun juga. Lokasi dari klan Hun ini, lokasinya adalah Alam Hun yang mungkin saat ini belum diketahui di mana keberadaan Alam Hun tersebut. Hun Tiandi adalah tokoh antagonis utama pria di dalam film Battle Through the Heaven ini. Dia adalah kepala klan Hun dan dia memiliki kekuatan tersembunyi di balik berdirinya Aula Jiwa. Dialah yang mendirikan Aula Jiwa tersebut. Namun pada akhirnya ketika dia mencapai tahap Dodi, dia akan bertarung dengan Xiaoyan. Penampilan dari Hun Tiandi, dia menggunakan kain putih keabu-abuan. Dia tampak berusia sekitar 30 tahunan. Wajahnya juga tampan dengan sepasang mata yang sangat luar biasa cerah yang seolah-olah mampu melihat menembus hati seseorang. Kesan pertama yang diberikan oleh orang ini adalah bahwa dia adalah individu yang beradab atau baik. Jadi orang ini terlihat seperti orang yang baik-baik tetapi diam-diam menghanyutkan gitu. Tetapi dia jahatnya luar biasa. Itulah ciri-cirinya. Kepribadian dari Hun Tiandi, licik, ambisius, kejam, dan dia suka membahayakan orang lain dan bersedia membayar harga berapapun untuk bisa mencapai tujuannya. Meskipun harga yang dia harus bayar adalah seluruh anggota dari klan Hun tersebut. Etimologi, Hun berarti jiwa, roh, atau suasana hati. Tian bisa berarti dari hari, langit, atau surga. Dan Di berarti cepat. Sudah jelas dari makna namanya sendiri kita bisa menebaknya. Latar belakangnya, Hun Tiandi adalah kepala klan Hun dan salah satu dari 2 orang paling berkuasa di benua Doqi bersama Gu Yuan pada saat itu. Karena mereka berdua lah yang memiliki kultivasi atau tingkat kekuatan yang telah mencapai level Doseng bintang 9 tingkat lanjut. Garis bawahi dulu, ini setelah kematian dari Xiao Zuan, ya kan? Nggak ada Xiao Zuan di masa ini, maksudnya di film ini. Jadi dialah dengan Gu Yuan yang memiliki kultivasi bintang 9 tingkat lanjut atau Doseng bintang 9 tingkat lanjut setelah Xiao Zuan tidak ada. Dan dia pertama kali muncul nantinya di alam Gu untuk bisa mendapatkan bagian dari giok kristal Tuse milik klan Gu. Nah, ini munculnya nanti filmnya setelah muncul di klan Gu, dan waktu itu ada Gu Yuan dan juga dia doang yang terkuat bintang 9 atau Doseng bintang 9. Xiao Zuan sudah tidak ada ya. Ini mengkisahkannya zaman itu. Jangan dikait-kaitkan sama bang ini bang ke jauh. Kita lanjut dulu. Dengan bantuan mata-mata mereka mendapatkan dengan mudah kristal giok itu. Hun Tiandi kemudian memberitahu Xiaoyan bahwa dia perlu membawa batu gioknya jika dia ingin ayahnya tetap hidup atau ditukar dengan ayahnya, karena mungkin bagian terakhir dari batu giok kristal Tuse yang belum dia dapatkan adalah milik Xiaoyan atau klan Xiao. Jadi Xiaoyan harus menukarnya dengan ayahnya. Dengan kata lain, ayahnya telah diculik oleh klan Hun. Setelah bulan berlalu, kemudian Xiao Zhan pun ditukar dengan potongan batu giok kuno Tuse di tangan Xiaoyan. Dengan adanya 8 buah batu giok yang dimilikinya, Hun Tiandi mengetahui tentang lokasi rumah dewa kuno Tuse. Namun, yang dia lihat hanyalah gambaran dunia yang penuh dengan magma saja, tanpa mengetahui di mana letak persisnya tempat itu berada. Lalu Hun Tiandi mengirimkan pasukan klan Hun untuk mencari keberadaan lokasi rumah dewa kuno Tuse itu. Dan setelah beberapa waktu, akhirnya dia mengetahui bahwa lokasi tersebut berada di wilayah sudut hitam. Ketika Hun Tiandi mengetahui informasi itu, dia segera memerintahkan pasukan dari klan Hun untuk memusnahkan seluruh kehidupan di wilayah pojok hitam. Namun sebelum kekuatan Aula Jiwa dan juga klan Hun ini menghancurkan Akademi Jianan,
Xiaoyan lah yang menghentikan mereka dan membunuh semua orang dari klan Hun dan Aula Jiwa yang akan melenyapkan Akademi Jianan. Akhirnya Xiaoyan muncul pada saat itu. Tidak lama setelah Xiaoyan melakukan itu, Hun Tiandi pun ikut muncul di wilayah Akademi Jianan yang menjadi tempat berkumpulnya kekuatan terkuat benua Doqi pada saat itu. Semua orang-orang kuat dari benua Doqi akhirnya kumpul di wilayah pojok hitam. Tidak lama setelah itu, dia segera menemukan rumah Dewa Tuse. Hun Tiandi bersama Nihility Devouring Flame memasuki rumah Dewa kuno Tuse itu. Dan setelah mendapatkan Piltier tingkat di Embronik, dia membebaskan Kaisar Naga dari suku Naga Point kuno yang telah menjaga atau terkurung dan menjaga makam Dewa kuno Tuse ini. Jadi bukan terpenjara maksudnya seperti apa di dalam gunung ya. Dan tidak lain, Kaisar Naga itu adalah Zukun, ayah dari Xian. Karena Hun Tiandi yang telah membuka makam itu pertama kali, pada akhirnya dia pun berjanji dia akan membantu Hun Tiandi. Pada awalnya Zukun melawan Xiaoyan dan juga sekutunya saat itu. Hingga akhirnya Xian pun muncul dan menyuruh ayahnya untuk mendukung Xiaoyan dan juga yang lainnya. Setelah Xian dan juga Xiaoyan menceritakan yang sebenarnya, akhirnya Zukun pun dan semua orang-orang kuat dari benua Doqi memerangi Hun Tiandi. Meskipun dia adalah satu-satunya seseorang Dodi sebelum akhirnya Xiaoyan mendapatkan warisan dari Dewa kuno Tuse dan menjadi Dodi untuk bisa melawan Hun Tiandi, lalu terjadilah pertempuran dua Dodi. Sebelum itu, dia sebenarnya sudah membuat formasi besar di daratan tengah, tepatnya di wilayah kekuasaan Aula Jiwa atau markas besar dari Aula Jiwa ini. Sebelumnya dia diam-diam telah mempersiapkan formasi itu selama bertahun-tahun. Formasi itu dia gunakan untuk membuat pil tingkat D dengan mengorbankan kehidupan orang-orang yang berada di daratan tengah. Dari sinilah kita mengetahui bahwa tujuan dari Aula Jiwa ini adalah untuk ini. Mereka harus setor jiwa-jiwa kepada markas besarnya adalah untuk formasi yang dibuat oleh Hun Tiandi. Dia akhirnya mengorbankan orang-orang dari klan Hunnya sendiri demi mencapai keinginannya untuk maju ke kelas Dodi. Karena kurang persembahannya, akhirnya dia pun mengorbankan seluruh anggota klan Hunnya yang ecek-ecek mungkin ya. Setelah beberapa waktu, kemudian dia akhirnya berhasil melangkah ke kelas Dodi. Dan keberadaannya begitu kuat, bahkan Gu Yuan sekalipun merasa seperti seekor semut di hadapan seseorang Dodi yang asli. Meskipun Hun Tiandi bertarung bertahun-tahun melawan klan Xiao dan juga klan Gu, tetapi Xiao Xuan dan juga Gu Yuan adalah dua orang yang sangat dikaguminya. Dia menawarkan Gu Yuan saat itu untuk bekerja sama, tetapi Gu Yuan segera menolaknya. Sebelum akhirnya Xiao Xuan pun tewas. Dan untuk kalian yang penasaran dengan Xiao Xuan, kalian bisa nonton video-video ini. Pokoknya udah komplit deh ya, kalian tinggal cek playlistnya aja. Hun Tiandi akan memulai pembantaian anggota klan Gu, klan Yang, klan Li, dan juga aliansi Istana Langit. Pada saat itu, namun akhirnya Xiaoyan muncul, dan ketika dia muncul, dia juga sudah mencapai tingkat Dodi. Dengan demikian, pertarungan antara dua Dodi pun dimulai. Namun karena Xiaoyan memiliki warisan Dewa kuno Tuse, dia memiliki kendali mutlak atas 22 jenis api surgawi. Dia lalu memerintahkan semua api surgawi dan menggunakan kekuatannya untuk menyegel Hun Tiandi. Karena dia sendiri tidak bisa untuk membunuhnya. Lalu dia membiarkan api surgawi memurnikan Hun Tiandi. Secara tidak langsung api surgawi lah yang memurnikan Hun Tiandi. Dan pada akhirnya Hun Tiandi pun berhasil dimurnikan oleh api surgawi. Setelah Hun Tiandi mati, akhirnya semua klan Hun juga ikut dilenyapkan. Tetapi ketika para ahli dan juga aliansi benua Doqi mengunjungi alam Hun, tidak ada lagi yang tersisa di sana. Semua wilayah alam Hun diwarnai dengan warna merah darah dan hanya menyisakan tulang-tulang penghuni dari klan Hun yang telah menjadi tumbal Hun Tiandi sebelumnya.
Dan itulah pembahasan dari Clan Hun dan juga Clan Toonling di video kali ini. Untuk kalian yang penasaran dengan video-video gua dan bagaimana ceritanya, bagaimana begini-begini dan aku ingin ini itu banyak sekali, kalian bisa tinggal cek playlist di channelnya. Di sana sudah komplit dari mulai benua kaisar, Battle Through the Heaven 1 2 3 4 5 6 7 sampai seterusnya, dan juga ada benua kaisar sampai season 29 episode 62. Dan terima kasih semuanya, semoga sehat selalu untuk kalian. Jangan lupa silahkan dicek aja playlistnya. Untuk video-video link yang berhubungan dengan video ini gue bakalan cantumin di kolom deskripsi. Dan buat kalian yang mau sedikit memberikan support lewat link Saweria, ada juga di sana. Oke, buat kopi dan juga memperpanjang usia gua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.